Alhamdulillah Mbak masih diberi umur panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa Mbak. Kali ini saya akan mencoba berbagi tips ya. Kali ini saya akan berbagi tips seputar hard disk baik komputer ataupun laptop. Sebelumnya saya coba menyapa buat mbak-mbak semua, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya, tidak kurang suatu apa, murah rezeki, selalu sehat, panjang umur, awet ngomong anak putung ya. Kali ini saya akan mencoba berbagi tips seputar hard disk karena kebetulan saya beberapa hari yang lalu itu dapat pekerjaan untuk kebetulan ada teman suruh memperbaiki harddisknya ya, ada 4 biji harddisk yang mana kondisinya tidak terbaca, dan alhamdulillah sempat saya coba akses dan saya perbaiki, alhamdulillah bisa terbaca kembali. Tapi yang satu gagal mbak ya. Tapi di sini ada satu keanehan, tapi beliau orangnya tidak mau pusing ya, walaupun yang satu ini posisinya baru tapi bermasalah, tapi beliau tidak mau pusing dan dia tidak mau mengkomplain atau menukar. Untuk kejadian baru tapi bermasalah atau rusak, saya tidak bisa bilang rusak tapi bermasalah mbak ya, sudah tidak bagus lagi lah. Itu saya pernah 2 kali ya, dengan ini 2 kali menjumpai harddisk baru tapi bermasalah, kira-kira begitu. Dan untuk harddisk ini sangat penting sekali mbak ya, karena ada internal ada eksternal. Baik yang eksternal kita barangkali mau membeli baik bekas ataupun baru, menurut saya wajib sekali dites, dicek supaya ke depan supaya dalam jangka panjang kita tidak akan merasa kecewa atau sakit hati jika kita kehilangan data, karena di saat kita menyimpan data dan di situ harddisknya ada masalah, besar kemungkinan harddisk kita ikut error dan ikut hilang jika terjadi kerusakan. Jadi bagaimana untuk tips merawat harddisk? Salah satunya yaitu jika harddisk eksternal bisa mengeluarkan dulu harddisknya dari menu exit di ujung sebelah kanan ya, kalau kita menghadap ke monitor. Kalau ini sudah pakai aplikasi, bisa di ujung sebelah sini dikeluarkan supaya awet harddisknya. Lebih bagus lagi dimatikan baru dicabut harddisknya, kira-kira begitu. Dan untuk ini yang eksternal mbak ya. Yang untuk yang internal, untuk menjaga supaya awet internalnya, biasanya kadang-kadang ada mungkin sobat dan mbak mematikan komputer secara paksa. Itu tidak boleh mbak ya. Jadi harus kita matikan dari start menu ya. Jadi kita matikan dari start menu, baru kita setelah mati tunggu beberapa saat mbak ya, karena belum mati total. Ada indikator di komputer atau laptop, jika indikator sudah mati semua baru dicabut. Jika indikator semua baru dicabut kalau eksternal mbak ya. Kalau internal juga begitu. Kalau yang di dalam usahakan mematikan komputer, jangan dipaksa lewat power, karena kalau dipaksa lewat power otomatis mati mendadak dan menyebabkan harddisk bermasalah. 1-2 kali mungkin tidak ada masalah mbak ya, tapi kalau terlalu sering itu mengakibatkan masalah. Makanya perusahaan besar membuat UPS untuk pengaman komputer atau laptop. Terlepas dari itu untuk perusahaan atau konstruksi untuk perusahaan-perusahaan besar juga, tapi kita juga tidak ada salahnya barangkali mau memakai UPS kalau untuk versi PC mbak ya, supaya dia kalau terjadi mati lampu dia tidak akan mati. Tapi kalau laptop insya Allah aman mbak ya, biar mati lampu masih menyala. Jadi kesimpulannya untuk kasus-kasus harddisk bermasalah itu kadang hang,
mungkin ya, mungkin hang atau apa, barangkali mau menginstal. Langkah pertama sebelum melakukan penginstalan yaitu dengan pengecekan. Untuk pengecekannya nanti saya akan share ya, pakai softwarenya ya. Softwarenya akan share linknya, insya Allah gratis mbak ya, enggak berbayar. Bisa mengecek dulu sebelum melakukan instalasi, karena kalau memang dicek harddisk sudah dalam keadaan bermasalah, kita install pun tidak akan menyelesaikan masalah, karena kondisi harddisk pun sudah mengalami masalah. Ada beberapa kasus masalah harddisk yang akan saya beritahukan. Buat senior semua tolong diluruskan kalau sekiranya kurang benar bang ya, karena saya mencoba untuk berbagi tips. Namanya orang juga mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, jadi sekiranya kalau ada kesalahan nanti diluruskan mbak ya. Untuk software dalam pengecekan itu saya memakai ini mbak. Untuk software dalam pengecekan saya memakai HDD scan, yang mana ini ada log 3, ada 3 log. Kebetulan itu yang saya bilang, harddisk yang tidak terbaca, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa diakses ya, karena kerusakannya di hardware, ada beberapa hardware, tapi alhamdulillah 3 masih selamat. Cuma yang satu di sini kondisinya itu baru mbak, kondisinya baru, tapi kok ada yang aneh di lognya, karena baru belum sempat dipakai gitu mbak. Untuk infonya ini harddisk belum sempat dipakai. Terlepas dari kita tidak menyalahkan tokonya atau siapanya mbak ya, namanya bikinan pabrik. Sebenarnya untuk toko pun biasanya menggaransi ya, untuk harddisk itu menggaransi, tapi beliau tidak mau pusing, tidak mungkin sungkan atau bagaimana, jadi dia tidak menukarnya. Untuk aplikasinya saya memakai ini mbak. Jadi buat teman-teman yang barangkali mau menginstalkan laptop atau PC-nya ke toko komputer, ada baiknya dites dulu pakai ini. Jika bermasalah kayaknya biar diinstal pun percuma. Tapi ada satu solusi mbak, jika belum terlalu parah, nanti akan saya coba bagikan tipsnya. Kita cek, buka dulu ya. Aduh agak berat mbak ya, karena belum di restart ya dari tadi pagi ya. Ini di sini ada berapa nih ya, 1 2 3 4 5, 2 memori mbak ya. Yang penting 3 ini ya, 3 ini yang penting 1 2 3, ini 1 2 3. Ini nanti kita akan coba cek. Sekarang kita cek yang atas dulu mbak ya, yang atas dulu. Jadi untuk merawat supaya harddisk awet itu ya begitu mbak ya. Untuk mematikan dan menghidup, khusus untuk mematikan jangan ditekan tombol paksa. Kalau ada rezeki bisa dibelikan kipas harddisk, dibelikan kipas 5 volt mbak ya, supaya dia tidak over panas. Tapi kalau insya Allah cenderung dingin, insya Allah harddisk akan awet juga. Ini bisa kita lihat mbak ya, ini saya cek yang ini, saya tidak tutupi karena ini saya punya sendiri mbak ya. Ini saya cek harddisknya ini 240 GB. Di sini melambangkan hijau semua mbak ya. Ada mungkin error ya, mungkin ada report error. Mana ya? Oh, error. Di sini tidak ada mbak ya. Kesimpulannya, jika software ini kita tidak bisa juga mempercayai 100% untuk software ini. Tapi alhamdulillah saya pakai selama ini, sudah lama mbak ya, bertahun-tahun saya pakai. Saya pakai software ini dan alhamdulillah tidak kecolongan dalam mungkin membeli harddisk baik baru ataupun bekas. Alhamdulillah sampai saat ini tidak kesel, artinya bukannya tidak ketipu mbak ya, cuman artinya bisa efisien untuk mengecek kondisi harddisk. Jika hijau semua begini, dipastikan harddisk dalam keadaan aman, relatif aman, layak pakai mbak ya. Satu contoh ini yang saya cek kemarin. Ini harddisk 80 GB, saya cek ada lognya, ini ada sini. Ini kita lihat ini 80 GB mbak ya. Di sini ada kuning di sini, ada kuningnya ini. Ada kuning ini mbak ya, ada kuning ini. Ini di sini sudah menandakan harddisk itu error, tapi masih ada toleransi mbak ya. Tapi saya sarankan, walaupun ada toleransi untuk warna kuning di log program ini, saya sarankan
Untuk kondisi seperti ini membackup data, solusinya membackup data, mempartisi ulang dan membuang di partisi. Kalau di sini ujung Mbak ya, di bagian ujung ya kalau tidak salah ya, bagian ujung. Jadi kita buang harddisknya sekitar, kalau ini 80 GB mungkin sekitar 20 atau 15 GB Mbak ya, kita nonaktifkan dan nanti kita pakai di area sini supaya nanti tidak biasanya kalau ada kuning begini, tapi ini untung bertempat di sini. Tapi kalau dia bertempat di sini, biasanya dia akan mengalami hang atau apa karena di sini tempat sistem Mbak ya. Kira-kira begitu. Nanti untuk sistem partisinya nanti akan saya coba bagikan di lain kesempatan Mbak ya. Ini tapi ini masih bisa dipakai, tapi sudah agak sedikit bermasalah. Ini juga Mbak, nah di sini ini juga bermasalah. Di sini di ekor sini ada, di sini juga ada. Jadi kesimpulannya untuk menginstal, jadi kalau sebelum menginstal saya sarankan membuang dulu area sini. Jadi buahnya Mbak ya, kita hantam rata saja karena kita tidak bisa tahu. Kita hantam rata di bagian sini ke sini dan bagian sini ke sini. Jadi kita buang. Jadi kita ambil bagian tengah yang masih layak pakai. Kira-kira begitu Mbak. Ini sudah bermasalah, tapi masih bisa dipakai. Tapi mungkin kadang-kadang kalau dipakai posisi begini kadang-kadang hang atau apa Mbak ya. Ada lagi yang ini. Nah kalau yang ini yang harddisk baru Mbak ya. Ini harddisk baru belum pernah dipakai, bermasalah. Setelah saya cek ada lock kuning, ada lock, banyak sekali lock kuning dan ada juga lock merah. Di sini seperti kita lihat ini ada lock kuning, ada lock merah. Kalau jika terjadi lock merah begini Mbak dan harddisk masih terbaca, saya ulangi karena ini sangat penting. Jika dicek posisi ada lock merah begini dan banyak lock kuning begini, terutama lock merah Mbak ya, walaupun satu titik, jika ada lock merah begini, saya sarankan cepat-cepat membackup data. Data yang penting, mungkin dokumen atau apa semua penting. Jadi segera mungkin membackup datanya dan menyimpan ke harddisk eksternal lainnya supaya tidak diminta-minta, karena ini sudah warning Mbak ya, sudah warning ya. Suatu saat kadang dalam posisi begini harddisk tidak terbaca atau bagaimana, kira-kira begitu. Jadi saya sarankan untuk kasus seperti ini, saya sarankan tidak memakai harddisk ini. Mungkin bisa dipakai tapi yang penting ada backupan data eksternal supaya nanti suatu saat ini mati data masih terselamatkan. Kira-kira begitu Mbak, karena ini sudah menurut saya sudah warning ya Mbak, ada di merah ini. Jadi kayaknya itu saja Mbak ya. Oke, saya lanjut. Tadi ini saya cek baru yang ini Mbak ya, yang ini belum dicek ya Mbak ya. Mana tadi? Kita cek yang harddisk nomor 2. Kebetulan ini ada 3 harddisk Mbak ya. Kita cek. Ini harddisk saya pakai sudah lama Mbak ya. Saya pakai sudah lama sekali. Ini harddisk saya pakai sudah lama sekali. Kita sudah saya klik belum tadi Mbak? Dan alhamdulillah karena saya berikhtiar dengan pemakaian yang hati-hati, belum ada Mbak ya. Alhamdulillah aman sampai sekarang, tidak hang, dan untuk lock error kuning pun belum saya dapati. Untuk pemakaian sudah lama Mbak ya. Kok oh iya belum. Ini harddisk yang nomor 2. Ini harddisk berapa giga? Oh 8 tera Mbak ya. Ini 8 tera. Kita coba cek lognya mana. Ini lognya seperti ini. Tunggu dulu Mbak ya, ada log error. Nah ini ada tulisan log error Mbak ya, ada tulisan error. Tapi setidaknya di sini untuk logonya masih hijau, jadi masih batas toleransi aman, alhamdulillah. Jadi insya Allah masih sangat layak dipakai Mbak ya, jika lognya hijau semua seperti ini. Kita lanjut yang ketiga, tidak tahu ini bagus apa tidak ya, sudah lama sekali tidak saya cek ya. Sudah ada berapa bulan ya. Kita cek yang ini, agak sedikit lama Mbak ya karena besar. Ini harddisk 8 tera juga. Kita cek ini hijau semua Mbak ya, hijau semua. Karena memang harddisk itu saya pasangkan kipas Mbak, harddisk itu saya pasangkan kipas supaya relatif dingin. Satu itu baru
Untuk cara mematikan komputer pun saya jaga tanpa harus mematikan paksa, kecuali kalau memang sudah hang atau apa baru dipaksa Mbak ya, karena itu sudah tidak ada tidak ada toleransi lagi sudah itu ya. Kita harus kadang kita pencet lama atau kita cabut jok. Itu kalau sudah terjadi hang sekali, kalau itu memang sudah apa Mbak ya, sudah suatu keterpaksaan mau diapakan begitu. Tapi jangan biasakan begitu jika tidak terpaksa. Untuk yang dua ini memori Mbak ya, kayaknya itu saja Mbak ya. Untuk link software nanti akan saya taruh di deskripsi ya Mbak, untuk link softwarenya. Insya Allah gratis Mbak, tidak ada berbayar. Dari sananya memang tidak berbayar Mbak ya. Jadi buat teman-teman semua yang barangkali mau membeli, kesimpulannya buat teman-teman yang mau membeli harddisk baik baru ataupun bekas, saya sarankan mengeceknya atau mengetesnya. Ini tuh software ini alhamdulillah bisa saya lama pakai ini, alhamdulillah dan ini walaupun ini versi lama Mbak ya, tapi masih aman saya pakai. Bisa untuk diandalkan lah kira-kira begitu dalam mungkin membeli membeli harddisk second, baik second ataupun baru. Kayaknya itu saja Mbak ya. Oh ya, satu kali lagi buat teman-teman yang barangkali mau menginstal komputer atau laptopnya, bisa sarankan dicek dulu harddisknya, karena jika terjadi seperti ini, terutama seperti ini, mending mundur, jangan diinstal. Jika terjadi seperti ini mending mundur, dan menyarankan user untuk mengganti. Kalau mungkin orangnya itu masih mending kita mundur, jangan ambil resiko untuk memformat harddisk yang posisi begini. Mungkin bisa diformat tapi mungkin diinstal nanti error, jadi kita nanti malah dapat masalah. Kecuali kalau yang kuning begini di posisi begini harus dipartisi ulang ya. Untuk cara partisinya nanti akan saya buatkan videonya sendiri, baik offline ataupun pakai software. Kalau seperti ini mungkin masih bisa ada toleransi Mbak, karena ini di bagian ekor jadi bisa aman. Tapi akan bagus lagi kalau dibuang memang partisinya yang bermasalah. Kayaknya itu saja Mbak ya untuk tips kali ini seputar harddisk, karena ini menurut saya penting, khusus yang belum tahu ya, menurut saya ini sangat penting. Jangan sampai kita mungkin bukannya tertipu Mbak ya, salah, kira-kira begitu, salah dalam pembelian karena ketidaktahuan kita. Mudah-mudahan tips ini ya bisa bermanfaat ya buat teman-teman, khususnya yang belum tahu, buat Mbak semua, khususnya masalah harddisk. Mungkin ada yang mau beli harddisk bekas ataupun baru, khususnya bekas ya, karena harddisk baru mahal, beli bekas. Kalau dicek hijau semua begitu Mbak, kalau harganya murah sikat saja Mbak, insya Allah aman dipakai. Kalau warnanya hijau semua ya, tapi kalau ada kuningnya mundur saja Mbak, mundur saja, jangan dibeli. Nanti efeknya ke kita, efeknya akan tidak baik jika ada lock kuningnya itu, apalagi lock merah sudah Mbak, nggak usah dibeli. Kayaknya itu saja Mbak untuk tips kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman dan Mbak. Akhir kata, akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Creative Fiker. Terdengar adzan Mbak, monggo yang mau menjalankan sholat derek ke